Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang mesin DFA atau Deterministic Finite Automata. Anggota kelompoknya sendiri terdiri dari Sandy, Fauzan, dan Nabil. Saya sendiri sebagai Fauzan akan menjelaskan tentang pengertian apa itu DFA. Deterministic Finite Automaton disingkat menjadi DFA dan juga bisa dikenal sebagai Deterministic Finite Acceptor, Deterministic Finite State Machine, atau Deterministic Finite State Automaton. DFA merupakan teori komputasi dan cabang dari ilmu komputer teoritis. DFA ada finite state machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan. Otomata berhingga deterministik atau DFA adalah FSH, finite state automata, yang memiliki stata penerima tepat satu stata untuk setiap simbol masukan. Ciri-ciri DFA. Yang pertama, DFA tidak dapat menggunakan transisi string kosong. Yang kedua, DFA dipahami sebagai sebuah mesin. DFA untuk state selanjutnya bisa ditetapkan dengan jelas. Lalu yang keempat, DFA lebih sulit dibuat dibandingkan NDFA. Yang kelima, waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi string input lebih sedikit. Dan yang terakhir, semua DFA merupakan NDFA, dan DFA membutuhkan lebih banyak ruang. Sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok saya yang lain. Perkenalkan, saya Nabil Abdul Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan tuple DFA atau Deterministic Finite Automata. Nah, di sini sudah terdapat contoh di mana contoh ini memiliki 3 step, yaitu S0, S1, dan S2. Terdapat juga inputannya, yaitu ada 3, yaitu A, B, C. Startnya terletak pada S0, sedangkan finishnya terletak pada S2. Nah, ini merupakan hasil modifikasi dari contoh kelompok kami. Di sini state-nya terdapat 4, yaitu S0, S1, S2, dan S3. Inputannya terdapat 3, yaitu A, O, dan T. Start-nya terletak pada S0, dan finish-nya terletak pada S2. Nah, ini merupakan contoh transisi DFA pada contoh. Nah, ini adalah DFA transisi hasil modifikasi kelompok kami yang startnya terletak pada S0 dan finishnya terletak pada S2. Transisinya, jika inputan S0 diberi A, maka dia akan kembali ke S0. Nah, jika S0 diberi inputan O, maka dia akan menuju S1. Nah, sedangkan jika S0 diberi inputan T, maka dia akan menuju S2. Nah, selanjutnya pada S0, jika diberi inputan A, maka dia akan menuju S3. Nah, jika diberi inputan 0, maka dia akan kembali lagi ke S1 atau biasa disebut looping. Nah, jika S1 diberi inputan T, maka dia akan menuju S2. Nah, terus selanjutnya pada S2, jika S2 diberi inputan A, maka dia akan menuju ke S1. Dan jika dia diberi inputan 0 atau O, maka dia akan menuju S1. Nah, sedangkan jika S2 diberi inputan T,
maka dia akan kembali pada dirinya sendiri, yaitu kepada S2. Nah, yang terakhir yaitu S3. Jika S3 diberi inputan A, maka dia akan menuju S0. Jika diberi inputan O, maka dia akan menuju S1. Serta jika diberi inputan T, maka dia akan menuju S2, yaitu finish. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Sandy. Perkenalkan, nama saya Sandy Maula Malwa. Di sini saya akan menjelaskan program DFA. Dan ini merupakan contoh program DFA berbahasa Pascal. Yang pertama ada bagian deklarasi. Pada bagian deklarasi ini menjelaskan tentang variabel apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan DFA tersebut. Lalu ada bagian transisi. Pada bagian transisi ini, apabila state yang pertama diberikan masukan, maka akan bergerak ke state selanjutnya. Lalu ada juga bagian input dan output, di mana pada bagian input dan output ini kita bisa memasukkan file, lalu menampilkan isi file tersebut. Dan akhirnya file tersebut akan diproses, apakah inputan tersebut akan diterima ataupun ditolak. Lalu ini adalah hasil modifikasi yang kami buat, di mana dalam deklarasi variabel state di sini kami terdiri dari 4 state, namun dari segi sigma masih terdiri dari 3, sama seperti contoh sebelumnya. Dan dari fungsi lainnya masih hampir sama dengan seperti di contoh sebelumnya. Dan ini merupakan program yang telah kami buat. Namun sebelum menjalankan program ini, kita terlebih dahulu membuat file berekstensi txt untuk nantinya dimasukkan kepada program DFA ini. Kita bisa buat file berekstensi txt itu pada Notepad. Misalnya kita masukkan inputan AOT, lalu kita save, kita beri nama AOT, kita save, lalu kita kembali ke program yang tadi, lalu kita jalankan. Nah, di sini kita harus memasukkan nama file. Tadi kita simpan file tersebut di C, user, dokumen, dan file tersebut bernama aot.txt. Lalu kita enter, dan di sini terbaca file tersebut berisi inputan AOT. Lalu kita enter lagi, dan inputan tersebut diterima. Lalu kita coba lagi menginputkan yang lain. Kita kembali ke Notepad, lalu kita tambahkan AOTO. Lalu kita save lagi. Kita kembali ke program tadi, jalankan kembali. Masukkan nama file. Di sini terbaca isi file tersebut AOTO. Lalu kita enter lagi. Dan inputan tersebut ternyata ditolak. Program ini dapat menerima inputan jika inputan tersebut huruf akhirnya adalah T. Namun selain T, maka inputan tersebut akan ditolak. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.